Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang administrasi dasar Linux, khususnya nanti yang akan saya bahas tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Kenapa materi ini saya bahas? Karena materi ini cukup penting, terutama untuk calon administrator jaringan. Administrator jaringan, di mana administrator jaringan tersebut harus paham tentang konfigurasi server tentunya. Dan kebanyakan server yang digunakan menggunakan operasi Linux. Oke, yang ada di sistem operasi Linux, terutama di server nanti salah satu konfigurasi yang digunakan biasanya menggunakan terminal atau konsol. Terminal atau konsol itu apa? Sebuah command prompt di mana kita bisa mengontrol file, membuka folder, membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, membuat, merubah file, dan masih banyak lain fungsi yang nantinya bisa digunakan. Kalau di sistem operasi Windows, terminal itu sama halnya dengan jendela command prompt. Untuk mengakses terminal bisa secara langsung atau remote dari jarak jauh. Kalau pengen mengakses terminal yang ada di sistem operasi Linux, bisa langsung dari server itu sendiri, atau contohnya kalau terkoneksi ke jaringan, kita sebenarnya bisa menggunakan PC lain yang terhubung ke jaringan tersebut, atau yang biasa disebut dengan remote. Remote dari jarak jauh biasa bisa menggunakan aplikasi, contohnya seperti PuTTY atau Telnet, atau contohnya kita nanti bisa menggunakan SSH. Oke, ini contoh tampilan dari aplikasi PuTTY. Yang diperlukan adalah hostname-nya, hostname dari si server itu sendiri, atau yang perlu kita lihat, yang perlu kita tentukan salah satunya setelah kita menentukan IP address-nya, setelah kita input IP address atau hostname-nya. Kalau pengen remote secara jarak jauh, connection type-nya, apakah kita menggunakan Telnet atau contohnya menggunakan SSH. Ini contoh tampilan dari Telnet kalau kita menggunakan jendela command prompt yang ada di Windows. Ini contoh tampilan SSH kalau kita menggunakan sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya di sistem operasi Linux, informasi rahasia yang dimiliki pengguna Linux agar dapat melakukan proses atau akses ke dalam suatu sistem komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Nah, akun ini terdiri yang pertama ada yang namanya username, nama pengguna yang digunakan melakukan login ke sistem operasi Linux. Selanjutnya yang kedua biasanya pasti ada yang namanya password. Ini memang diwajibkan pada waktu kalian melakukan instalasi di sistem operasi Linux, harus membuat username dan password. Di samping ada yang namanya root, ada yang biasa disebut dengan super user. Nah, untuk username di sistem operasi Linux adalah yang digunakan untuk melakukan login ke sistem operasi Linux. Ada dua jenis username atau user account di sistem operasi Linux. Yang pertama ada super user yang biasa disebut dengan root. Biasanya ditandai dengan shell prompt ketika masuk ke terminal. Shell prompt-nya biasanya menggunakan pagar. Selanjutnya untuk user biasa biasanya ditandai dengan shell prompt $$ ketika masuk ke terminal. Jadi yang membedakan antara super user dan user biasa. Aturan tulisan perintah di sistem operasi Linux yang pertama, Linux sifatnya case sensitif. Huruf besar atau huruf kecil itu beda. Selanjutnya dan spasi ini tidak diperbolehkan untuk yang spasi. Selanjutnya ejaan kata dari perintah yang digunakan harus sama. Nah, untuk membatalkan perintah di sistem operasi Linux nanti bisa menggunakan Ctrl Z atau Ctrl C. Maka perintah yang sedang diproses oleh sistem akan kita ngetes koneksi ke server menggunakan perintah ping spasi IP address-nya. Ini contoh terminal konsol di sistem operasi Linux yang menggunakan graphical user interface dari application, aksesoris, contohnya ada terminal. Oke, tampilannya contohnya seperti ini. Tapi kalau contohnya kita menggunakan instalasinya, contohnya menggunakan mod CLI, ini yang disebut dengan konsol. Oke, selanjutnya perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux itu lumayan agak banyak, minimal yang harus kalian pahamin. Contoh yang pertama ada perintah SU, perintah untuk masuk ke super user atau root. Ada perintah add user, spasi nama user, perintah untuk membuat user baru. PD biasanya digunakan untuk melihat posisi direktori yang aktif saat ini, atau print working directory. Selanjutnya mkdir spasi nama direktori, perintah untuk membuat direktori baru. CD nama direktori, perintah untuk pindah direktori satu tingkat di bawahnya
kita pengen turun satu direktori di bawah posisi kita direktori yang aktif saat ini, ada perintah cd spasi titik-titik, ini pindah ke direktori satu tingkat di ls, perintah untuk melihat isi direktori secara global, ada ls spasi min l, ini digunakan untuk melihat isi direktori secara detail. Ini yang nantinya akan banyak kita gunakan pada waktu kita nanti masuk ke administrasi sistem Linux atau izin akses. Selanjutnya perintah untuk membuka file atau ngedit file, perintahnya adalah spasi nama file. Selanjutnya ada perintah untuk menghapus direktori kosong, rmdir spasi nama direktori, rm spasi nama file, perintah untuk menghapus file. Selanjutnya rm spasi min r nama direktori kalau pengen menghapus direktori yang ada isinya. Kalau pengen menghapus user file spasi nama usernya. Pengen mengcopy file di direktori yang sama, cp sama spasi akan di copy spasi nama file yang baru. Mengcopy nama file ke tujuannya yang berbeda, ke direktori yang berbeda. cp spasi nama file yang akan di copy dan tujuannya kemana. Ini diurutkan dari slash home slash direktori tujuan. Begitu pula untuk menghapus nama direktori, untuk mengcopy nama file atau direktori, perintahnya env spasi nama file spasi tujuannya kemana. Urutkan dari slash home slash user slash direktori slash tujuannya. Oke, ini ada tanda dasar yang ada di sistem operasi Linux, diminta untuk membuat user account baru dengan nama panggilan masing-masing. Selanjutnya login menggunakan user account yang Anda buat. Selanjutnya direktori dan nama data di dalam direktori user. Selanjutnya nanti diminta untuk membuat file latihan 1 di dalam direktori masing-masing. Selanjutnya buat direktori dengan nama kuliah dan pribadi di dalam direktori data. Copy file latihan 1 yang ada di direktori user dengan nama latihan 2. Berarti nanti di dalam direktori user ada 2 file, yaitu latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya copy nama file latihan 2 ke dalam direktori pribadi. Selanjutnya dirubah namanya menjadi latihan 3. Pindahkan file latihan 1 di dalam direktori user ke dalam direktori kuliah. Terakhir hapus nama file latihan 2 yang ada di dalam direktori user. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan menggunakan sistem operasi Linux distro Debian. Oke. Ini contohnya yang sudah kita install sebelumnya. Untuk perintah yang pertama, kita diminta untuk membuat user account baru. Contoh, kita membuat user account baru. Untuk membuat user account baru, kita harus masuk ke super user. Untuk masuk ke super user, kita bisa menggunakan ketik root, passwordnya 123. Saya clear. Selanjutnya, saya mau buat user account dengan nama contohnya Rizky. Add user spasi Rizky. Passwordnya 123. Ini dikosongkan aja full name, number name, room number dan yang lainnya. Sampai ini is the information correct, tekan Y enter. Selanjutnya soal yang kedua diminta untuk menggunakan user yang dibuat baru sama Rizky. Passwordnya 123. Fokus, clear. Terus soal nomor 4, buat direktori dengan nama data di dalam direktori user. Oke, untuk membuat direktori data agar nanti tersimpan di direktori user, kita pastikan dulu kita aktif di user yang kita buat. Caranya ketik perintah pwd. Kalau seperti ini kan kita sudah aktif di direktori Rizky, baru kita buat user buat direktori dengan nama data. mkdir spasi data. ls untuk melihat hasilnya sudah ada satu direktori namanya data. Selanjutnya nomor 5, buat file dengan nama latihan 1 di dalam user Anda dan isi datanya dengan data pribadi. Untuk membuat file, perintahnya nano spasi nama filenya yaitu latihan 1. Contoh nama saya adalah Riz. Untuk nyimpennya tekan Ctrl X. Di sini kan ada simbol seperti tanda panah. Simbol seperti tanda panah ke atas. Selanjutnya ada X, berarti untuk nyimpennya kita tekan Ctrl X di keyboard. Selanjutnya untuk nyimpen tekan Y enter. Saya coba, saya clear, lihat hasilnya ada 2, ada file data dan latihan 1. So, nomor 7, copy file latihan 1 ke direktori user dengan nama latihan 2. File latihan 1 diminta untuk di copy. Nanti nama filenya adalah latihan 2. Perintah untuk copy cp spasi nama file yang akan di copy spasi nama file yang baru latihan 2. Lihat hasilnya ls, berarti ada 2 file sekarang. Terus soal nomor 8,
file latihan 1 yang ada di dalam directory user ke dalam directory pribadi dan ubah namanya menjadi latihan 3. Ini ngopi ke directory yang berbeda. Perintahnya cp spasi nama file yang akan di copy 2 spasi tujuannya urutin dari /home /usernya Rizky /data tujuannya yaitu directory pribadi data soal yang soal nomor 6 belum buat direktori kuliah dan pribadi di dalam direktori data. Nah, untuk membuat direktori mengerjakan soal nomor 5, kita harus pindah dulu ke direktori tempat penyimpanan, yaitu direktori data. Baru kita bisa buat dengan nama, kita membuat file dengan direktori dengan nama kuliah dan pribadi. mkdir spasi kuliah, enter, mkdir spasi pribadi. Oke, ini tadi saya terlewat ya. Untuk melihat hasilnya ls. Selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 7, tadi soal nomor 7 sudah, sekarang soal nomor 8, copy file latihan 2. File latihan 2 ada di dalam direktori user Rizky, berarti kita naik dulu satu tingkat. Lihat ada file latihan 2. cp untuk mengcopy file latihan 2, saya pusatin dulu ya. Untuk copy file latihan 2 ke dalam direktori pribadi, perintahnya cp spasi nama file yang akan di copy latihan 2 spasi tujuannya urutin dari /home /usernya Rizky /data /pribadi. Karena mau dirubah namanya, selanjutnya nama file yang baru latihan 3. Untuk melihat hasilnya kita harus masuk ke direktori pribadi cd spasi /home /Rizky /data /pribadi. Dan kita lihat hasilnya ada file latihan 3. Selanjutnya pindahkan file latihan 1 yang ada di dalam direktori user Anda ke dalam direktori kuliah. Sekarang posisi saya aktif di dalam direktori pribadi. Untuk masuk ke dalam direktori untuk mengerjakan soal nomor 9, kita harus masuk ke dalam file latihan 1 itu ada di mana? Latihan 1 ada di dalam direktori user Rizky. Berarti kita harus naik 2 tingkat. cd spasi titik-titik, satu lagi cd titik-titik. Nah, kita sudah aktif dalam direktori Rizky. Lihat ada file namanya latihan 1. Saya fokusin dulu. Nah, file latihan 1 ini yang akan kita pindahkan. File latihan 1 kita pindahkan ke dalam direktori. Perintah untuk memindahkan mv spasi nama file dipindahkan spasi tujuannya urutin dari /home /Rizky /data /kuliah tujuannya. Lihat sekarang sudah nggak ada file latihan 1. Untuk melihat hasilnya kita harus masuk ke dalam direktori kuliah urutin dari Rizky /home /Rizky /data kuliah. Sudah ada file latihan 1. Terakhir, hapus file latihan 2 yang ada di dalam direktori user Anda. Oke, sekarang posisi kita ada di dalam direktori kuliah. Kita naik satu tingkat lagi, lihat ada file latihan 2. Ini yang diminta untuk dihapus. Saya fokusin dulu. Untuk menghapus file, perintahnya rm spasi nama file yang akan dihapus. Enter. ls. Sudah nggak ada, tinggal direktori data. Oke, sekian materi tentang administrasi dasar Linux yang dimana hari ini saya fokus ke perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.